Bapak Ibu, untuk memasuki ibadah persekutuan dengan Tuhan, mari berdoa masing-masing mohon kasih bimbingan Tuhan untuk kemuliaannya. Kita berdoa. Amin. Kita memulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita sambut Tuhan melalui buku nyanyian nomor 5, ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kami iman yang hidup, agar kami senantiasa percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah hati yang tulus kepada kami, dan baharuilah roh kami, teguhkanlah iman kami supaya kami semakin percaya kepadamu, dan bersukacita karena Engkau telah menghapuskan dosa-dosa kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai penggenapan hukum Taurat Tuhan yang tertulis pada kitab Yehezekiel 20 ayat ke-19. Demikian firman Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu
hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk hidup menurut firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 24 ayat 2 dan ayat yang keempat. Kita berdoa pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau tidak menghendaki kematian kami, namun menginginkan kami bertobat dan hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tolonglah kami untuk bertobat dan menanggalkan segala kebiasaan kami yang jahat. Ya Tuhan, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar jiwa dan hati kami dapat berubah dan menjadi baru kembali. Berilah kami kekuatan belajar, mengatakan dan berbuat yang benar. Jemu, ya Tuhan, mengajar kami menjadi murid-murid-Mu. Amin. Firman Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 424 ayat yang pertama. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi epistel yang tertulis pada Ibrani pasal 6 yang dimulai dari ayat 17 hingga berakhir di ayat yang ke-20. Kita baca secara bergantian. Demikian firman Tuhan.
Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir kita bersama-sama, di mana Yesus telah masuk sebagai penitis lagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 228 ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 464 ayatnya yang ketiga.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang memberkati serta menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan, khotbah bagi kita untuk minggu ini tertulis pada kitab Ayub, pasal 23 ayat 10 sampai ayat 17. Kita baca secara bergantian atau responsoria. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Demikian bunyinya, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup kita semua menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan bisa dibuat sub-sub kebahagiaan itu. Kebahagiaan karena sehat. Kebahagiaan karena berhasil. Kebahagiaan karena memiliki kekuatan, kebahagiaan dengan berbagai hal, mungkin dalam perspektif kita yang mengatakan itulah hal yang ideal. Ayub ceritanya bukan hanya dalam agama Kristen, tetapi kitab lain dari agama lain juga ada. Dan bahkan mereka mengisahkan itu. Ayub yang dikenal adalah dengan kesabarannya yang luar biasa.
Kenapa dikatakan sabar? Karena kehidupan Ayub adalah kehidupan yang berhasil lalu jatuh, berhasil pada tingkatan yang tinggi, tetapi dia jatuh ke yang terendah sekali. Bahkan cukup sangat sakit. Seseorang yang memiliki segala sesuatu dari sisi sosial, dia memiliki harta, dia memiliki terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan dia sebagai orang yang diberkati. Tapi tiba-tiba saja terjadilah degradasi kehidupan Ayub yang dia menjadi miskin. Seseorang yang dikatakan diberkati seolah-olah dikutuk. Bahkan penderitaan yang cukup luar biasa harus dia alami di dalam hidupnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan memintanya, Tuhan yang akan mengambilnya. Sembah Ayub kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwasanya segala sesuatunya akan dirubah. Segala sesuatunya akan berubah. Walau terkadang tidak bisa diumpamakan seperti malam menjelang pagi. Mungkin ada ukuran timingnya atau waktunya. Mungkin kegelapan itu hanya 12 jam. Tetapi Ayub tidak tahu kapan sinar mentari pagi akan muncul dan menyinarinya kembali. Tetapi dia tahu itu akan datang. Kapan waktunya, biarlah itu waktu Tuhan. Lama penderitaan yang dialami oleh Ayub sampai kepada titik perikop yang kita baca ini. Dia seolah-olah sudah akan jatuh. Bahkan dia mengatakan, kenapa aku harus seperti ini? Ayat 10 dikatakannya, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dia berbuat baik, dia orang yang saleh di hadapan Tuhan, dia orang yang setia tapi mengalami penderitaan itu. Dia mencoba untuk menunjukkan jati dirinya di hadapan Allah. Dia mencoba untuk mengandalkan kediriannya kepada Allah. Tapi siapa dia? Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Oke, dia melakukan hal benar. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dia melakukan hal benar itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah pantas Tuhan disalahkan dalam hal itu? Apakah ketika seseorang menderita atau kita mengalami penderitaan, degradasi kehidupan sosial kita, lalu terjadi degradasi iman kita juga, lalu jatuh kehidupan kekal itu? Pelajaran dari Ayub menjadi hal-hal yang sangat berharga bagi kita, mungkin lebih berharga daripada emas. Dan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tetapi dia mengatakan berikutnya, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Dia menyadari kembali, Ayub menyadarinya bahwasanya segala sesuatunya akan berubah sebab Allah tidak pernah berubah. Walau orang mengatakan apa yang tetap, yaitu perubahan itu. Apa yang tidak pernah berubah, hanya Allah yang tidak pernah berubah. Tidak ada yang abadi. Kata dunia ini
Tetapi Allah secara abadinya sudah memberikan dirinya, bahkan memasukkan, mengikatkan dirinya kepada sumpah untuk memberikan kasihnya kepada manusia. Seperti yang tertulis dalam Ibrani yang sudah kita baca pada epistel tadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dengan kehidupan kita yang sering berubah-ubah, dengan grafik yang mungkin berubah-ubah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang sinus, kadang kotangan. Apa itu perubahan itu? Apakah itu mengubahkan juga iman percaya kita kepada Tuhan? Sama dengan ceritanya seorang yang percaya datang kepada seorang tukang pangkas. Lalu tukang pangkasnya mengatakan, aku sudah meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena aku melihat Tuhan itu tidak ada. Di mana Tuhan ketika ada penderitaan? Pada saat aku rajin ke gereja, pada saat aku terus berdoa, pada saat aku memuji Dia, sering aku untuk melakukan persekutuan. Aku mengutamakan Tuhan di dalam kehidupanku. Tetapi di mana Dia pada saat aku menderita? Di mana Dia? Si bapak yang dipangkas tidak menjawabnya langsung. Tetapi pada waktunya datanglah seseorang yang datang bertamu ke tukang pangkas itu dan rambutnya gondrong. Rambutnya panjang, urak-urakan, gak beraturan. Lalu si bapak yang dipangkas tadi mengatakan kepada tukang pangkas itu, di dunia ini tidak ada tukang pangkas. Di dunia ini tukang pangkas tidak ada fungsinya. Tidak ada tukang pangkas itu. Kata bapak yang dipangkas itu. Lalu tukang pangkasnya menanyakan, kenapa kau bilang begitu? Buktinya bapak sana rambutnya acak-acakan, urak-urakan, rambutnya gondrong. Lalu melalui sebagaimana penderitaan kita. Bukan karena penderitaan, kesusahan kita lalu kita katakan Tuhan tidak ada. Itu Tuhan yang maha adil itu, di mana Tuhan yang omnipoten itu, Tuhan yang maha kuasa itu. Pandemi tidak berakhir, sudah menjalani 2 tahun, bahkan mau full 2 tahun. Tetapi mari kita melihat Tuhan bukan karena subjektivitasnya kita, bukan karena pengetahuan kita, bukan karena dengan cara pandang kita. Inilah Tuhan, tidak. Bukan kita yang menentukan Tuhan. Bukan kita yang bisa menggambarkan, melukiskan atau mengukirkan Tuhan. Tapi Tuhan yang mengukirkan dirinya, mengukirkan kebenarannya di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats ini kita dimintakan menjadi seseorang yang tetap setia. Allah tidak berubah, Allah itu tetap mengasihi, Allah itu tetap melindungi, bahkan menyertai. Firman-Nya tidak akan pernah bisa berubah, 1 iota pun tidak bisa. Itu sudah menjadi ketetapan, just like that. Kenapa begitu? Iya, just like that. Ya memang seperti itu ketetapannya. Tidak bisa dikaji-kaji, tidak bisa dirubah-rubah. Aku tahu Allah itu seperti ini, tidak. Tapi Tuhan yang tahu kita. Aku tahu Tuhan ketika Tuhan mengatakan dirinya, inilah Dia. Ketika Tuhan mengatakan Dia tetap, Dia tidak berubah, Dia ada, Alfa dan Omega. Bahkan untuk selama-lamanya. Yang tidak berawal dan tidak berakhir. Berarti kita sebagai umat yang sudah diberikan keselamatan, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, jangan pula untuk
mengatakan Allah itu dibatasi oleh pemikiran kita. Jangan kita batasi berkat Tuhan bagi kita. Jangan kita batasi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan kita bentengi diri kita agar Tuhan tidak berkehendak kepada kita. Sampelnya dari mana? Contohnya dari apa? Contoh. Pertanyaannya adalah, mana lebih suka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dilayani atau melayani? Mana lebih suka? Kalau ada yang mengatakan, aku lebih suka dilayani. Itu orang yang egois. Ya, itu orang egois. Sama artinya dengan pertanyaan, mana lebih senang kita diberi atau memberi? Memberi. Kita sudah diberikan, maka kita akan memberi. Kita sudah dilayani, maka kita akan melayani. Sebab orang yang melayani akan lebih kuat dan mampu, bahkan dia terlebih dahulu dilayani. Makanya dia bisa melayani, kebahagiaannya lebih. Mana lebih suka orang yang diajari atau mengajari? Kalau mengajarinya menjadi berkat itu baik. Ya. Tapi kalau mengajarinya tidak menjadi berkat itu juga tidak baik. Nah, tapi lebih senanglah kita untuk menjadi pelayan. Melayani itu. Jadi di rumah tangga juga jangan sampai egois begitu. Ikosongono dotong. Ya mauku begini, mauku begini, mauku begini. Maunya kebenaran itu bagaimana? Maunya yang ideal itu bagaimana? Layaknya inilah. Mari layani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan sama dengan ketika kita di dalam menghadapi gelombang laut. Kesenangan juga sama dengan ketika di laut itu ada ketenangan, ada keteduhan, tidak besar ombaknya. Tapi pertanyaannya, siapa manusia yang bisa merubah ombak itu yang besar? Siapa yang bisa menenangkan itu? Hanya Tuhan. Tapi manusia tidak bisa. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan untuk menghadapi ombak itu. Penderitaan, kesusahan yang kita hadapi, kesenangan yang silih berganti itu. Siapa yang bisa untuk mengatasi itu? Hanya Tuhan. Manusia tidak. Semua kita punya orang tua mungkin. Ya. Semua orang tua kita ada. Walau yang sudah lebih dekat. Siapa yang bisa menahan kesedihannya ketika orang tua kita lebih dahulu pergi dari kita? Tidak bisa. Sedih ya, sedih. Sama dengan gelombang laut tadi, tidak bisa kita hapuskan. Tetapi kita diajari untuk menghadapi gelombang kehidupan, kesusahan, kesenangan itu. Seperti perusahaan yang menciptakan gembok. Tahu gembok Bapak Ibu? Garpa, molo di hitan, gobok. Kalau gembok itu tidak ada anak kuncinya, itu tidak akan dipakai orang, tidak akan laku. Sama dengan penderitaan yang dihadapi oleh Ayub, dia harus menderita luar biasa sekali. Tapi dia percaya Tuhan akan mengubahkan itu sebab Tuhan tidak akan pernah merubah kasih setianya. Tuhan tidak pernah merubah janjinya. Penderitaan kita yang dikatakan Paulus juga, bahwasanya penderitaan kita hanya sementara dan tidak ada apa-apanya. Bandingkanlah penderitaan itu bukan dengan penderitaan orang lain, kan banyak yang begitu ya. Kau masih bisa makan ikan,
Lihat yang di sana, makan nasi pun susah, gitu ya. Banyak orang membandingkan dengan begitu. Nah, teori perbandingannya tidak begitu diajarkan Alkitab. Mungkin yang lain begitu, mungkin dunia ini begitu. Alkitab mengajarkan kita, bandingkanlah penderitaanmu dengan kesenangan, sukacita, sorga, kehidupan kekal selama-lamanya. Tidak akan sebanding. Ke situ dibandingkannya, bukan ke penderitaan yang satu, penderitaan yang lain, kesenangan yang satu, kesenangan yang lain, tidak. Apapun yang kita hadapi pada saat ini, kalau kita anggap itu sebagai seperti seorang yang menempah emas dari mentahnya menjadi murni, mungkin berapa karat unsur emasnya, ya dipanaskan dulu, dibakar dulu. Ngambilnya aja susah gitu ya. Itu menempah hidup kita. Perubahan-perubahan itu menempah hidup kita. Kalau hidup kita ya begitu-begitu saja, sama dengan itu stagnan. Tidak ada dinamikanya. Hidup tanpa dinamika sama dengan tidak hidup atau sama dengan mati. Kata istilah kehidupan atau perjalanan kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita. Allah kita setia. Bersyukurlah kita diajak juga untuk setia. Bersyukurlah kita kalau Allah mengatakan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Apalagi ketika kita melakukan apa yang baik seperti apa yang dilakukan oleh Ayub. Sebenarnya tidak ada lagi kata-kata untuk mengatakan, aku sudah berbuat baik, aku sudah melayani, aku sudah melakukan yang benar. Tuhan tahu itu. Enggak kita kasih tahu juga, Tuhan tahu itu. Bahkan Tuhan tahu apa yang Dia mau berikan bagi kita. Bukan sesuai kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendaknya. Kehendaknya lebih daripada perspektif kita yang baik, sebab yang daripada Tuhan itu yang terbaik. Terpujilah Tuhan Bapak Ibu, kiranya kita terus diberkati dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kepastian, kehidupan, kekekalan, kepastian kehidupan bahwa Tuhan akan menyertai, penyertaannya disertai dengan berkat yang luar biasa. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga, Bapa yang tetap setia mengasihi, memberkati kami. Walau kami harus menghadapi jalan yang berliku, jalan yang mendaki, serta penuh dengan bebatuan, tetapi kami harus tahu bahwa Tuhan terus menyertai dan memberkati kami.
Tuhan yang memampukan kami untuk menjalani perjalanan itu. Tuhan yang memampukan kami untuk melangkahkan kaki kehidupan kami untuk menyongsong kasih Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Kasih-Mu besar, bahkan tidak terhingga dalam hidup kami. Biarlah kiranya oleh karena besar kasih-Mu itu kami tahu bahwa kehidupan kami juga kami harus serahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang membimbing kami, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan terus yang memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkati kami Bapa, setiap keluarga-Mu, berkati setiap pergumulan kami, walau dalam kesusahan, walau dalam sukacita. Biarlah Tuhan terus yang kami puji, kami sembah di dalam Tuhan untuk menuntun hati dan roh kami, untuk terus sujud bersembah kepada Tuhan, dan menguatkan kami melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki itu. Karena kami tahu Tuhan tetap mengasihi kami. Kami tidak inginkan bentuk keselamatan ke. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 437 ayat 3. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, salam dari pendeta dan seluruh parhalado serta majelis mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita langsung ke nomor 5. Warta pernikahan, warta yang kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan calon pengantin laki-laki Feriun Tambunan, anak dari keluarga Situa M. Tambunan, Inang Boru Panggabean, HKI Bengkulu. Pak Gresela Panggabean, putri dari keluarga F.E. Panggabean almarhum R. Boru Situmeang, dari GKPI Rogate Resort Pekanbaru, di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2021 di HKI Bengkulu, masuk pukul 9. Setelah warta jemaat, dipersilakan keluarga untuk menyampaikan undangan. Yang keenam, warta pernikahan, warta dari keluarga E. Nainggolan Inang Boru Tambunan, HKI Bengkulu, dengan calon pengantin Manik, putri dari keluarga E. Manik Inang M. Boru Situmanggor, dari GMI Galatia Puding Mas Resort Agromuko,
di hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 di Hakai Bengkulu. Warta keuangan persembahan sesi pertama kedua minggu kemarin Rp2.375.000. Persembahan ibadah sekolah minggu kita terima dari Pendeta Manalu Inang Boru Hutagalung Rp30.000. Persembahan bulanan PTJ dan dompet pembangunan dari keluarga Situa B Nainggolan Inang Boru Gultom November 250, dari Situa Inang M Boru Manalu Oktober Desember 330. Ucapan syukur, kita menerima ucapan syukur atas kasih Tuhan dari keluarga Situa Emeritus S. Sitorus Inang Boru Gultom pada ulang tahun anak mereka Daniel Sitorus yang ke-26 tahun, salah tahun tanggal 26, ulang tahun Opugeo Boru Gultom yang ke-65. Tuhan senantiasa memberikan umur panjang dan kesehatan serta berlimpah rahmat buat Daniel. Tuhan juga memberkati panjang umur dan kesehatan serta kebahagiaan buat Opugeo Boru dan keluarga. Huria 300, pendeta 300, pembawa 200.000 rupiah. Ucapan syukur keluasakan keluarga sehat-sehat. Mohon didoakan agar selalu sehat, dijauhkan dari penyakit, ditambah rezeki dan kedamaian. Tuhan Allah memberkati keluarga. Diberikan untuk Huria Rp200.000. Neraca keuangan kas saldo pembangunan per 30 Oktober 2021 Rp17.997.850.000. Saldo Huria per tanggal 10 Oktober 2021 Rp93.942.000. Demikian warta. Sebelum dibawakan dua syafaat, kami panggil Inang Boru Panggabean. Dong itu katongan ibing kulon amang inang jongjong dohami dison sian keluarga ima ni jemaata napatupaon pamasum-masuon pardonga saripeon yanak konami on alani jongjong dohami di jon manggokon huhut majuhamu saluhut damang dainang ruas ni huriata asa raphita di tanggal 10 nomon dinalao pamasumasuon ni anak nami dung sinung hitan non sian garijaon las udur mahita tu gedung palem nang siapok kami jala hupatu marhitei mamanginang tung masai positutu rohanami di harorota asang dia matutu marhitiak katami yang dohot lasni roha toktong madi pasu-pasu Tuhan molotung pian non dia kadongata mungkin naso romar minggu ba bui hita marsipabuan alai naroa palitikyon husiapok kami dotong adong udangan tuhuriata kolak karuar hitan non sian parmingguan siap bagas joroon adong do hubai kami non udangan di jolon ni garejaon soni mamanginang buah-buah siap kami tuhat tama nama masuk botima
Pinasah matua mang situa batu bara tang yang pangudiano. Kita bersatu di dalam doa. Roga yang kami sembah di dalam satu nama, yaitu anak-Mu mempersatukan kami, memuliakan nama Tuhan di dalam acara Minggu kami siang hari ini. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami umat-Mu, begitu juga kedamaian yang daripada Tuhan. Tuhan, kami telah mengikuti acara demi acara kebaktian kami. Sampai tiba saatnya kami mendengarkan sebahagian dari kebenaran firman Tuhan. Di mana Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, ta'an-Mu, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di mana seorang yang menerima ujian yang daripada Tuhan, yang tidak ada bandingnya di dunia ini, terkhusus yang kami alami. Namun Tuhan menunjukkan Ayub yang menjadi mujizat daripada Tuhan, berkat yang Tuhan berikan kepada Ayub. Karena dia tahu bahwa itu segalanya berjalan di jalan Tuhan. Di suatu saat terbaik kepada Ayub, karena dia mengikuti jalan Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah Tuhan yang ingin kami mengerti di dalam kehidupan ini. Kami selalu bersungut-sungut bila ada kami alami sebagai menurut kami itu penderitaan. Bila kami seperti Ayub, Tuhan, kami cuma mengerti, terkhusus untuk melakukannya. Oleh karenanya Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah kami Ayub yang melaksanakan kebenaran firman Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyambut firman-Mu di siang hari ini. Berikan kebijaksanaan, berikan kemampuan untuk memberitakan firman-Mu kepada seluruh umat dimanapun beliau bertempat. Berkati juga keluarga dan anak-anak. Bapa di surga, kami sudah mendengar sebahagian dari warta jemaat kami di minggu hari ini, yaitu anak kami yang berdekatan pernikahan dengan calon pengantin perempuan Nopi Grisela Panggabian di hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Biarlah Tuhan apa yang diperlukan keluarga untuk pemberkatan pernikahan sekaligus untuk melakukan pesta adat yang tidak berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan juga yang bercampur tangan di acara-acara yang dilaksanakan keluarga pengantin laki-laki dan keluarga pengantin perempuan. Anak kami yang akan melakukan pemberkatan pernikahan, yaitu Riko Preseli Nenggulan dan pengantin perempuan yang dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2021. Biarlah Tuhan juga yang mempersatukan anak kami ini supaya menjadi keluarga yang bahagia dan takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu yaitu Situa Besenturi yang masih juga dalam penyakit di dalam hari ini.
Kami mendoakan kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada bersama-sama ini dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya Tuhan juga yang menyembuhkan penyakit dari anak kami ini. Bapa kami di surga, kami doakan seluruh umat-Mu dari yang terkecil sampai yang tua. Biarlah Tuhan yang memberkati dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami. Bila anak kami di dalam persekolahan, kebentaran, berikan pekerjaan yang adapun anak-anak kami juga yang telah mendapat berkat daripada Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan berikan. Berikan kebijaksanaan, jauhkan dari pikiran anak-anak kami untuk melakukan pekerjaannya di luar daripada kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan mendahului segala pekerjaan anak-anak kami yang Tuhan berikan. Berkat Tuhan kepada anak kami. Banyak jemaat-Mu yang telah merasakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada keluarga lepas keluarga. Terkhusus Inang Boru Gultom. Keluarga ini merasakan sukacita melalui berkat Tuhan, di mana anak keluarga ini yang bernama Daniel Sitorus yang genap umurnya di 26 tahun. Juga Opugeo Boru Gultom genap baru. Ibu kami ini dan anak kami ini, apapun dia berada dan apapun pekerjaannya, Tuhanlah yang selalu memberkati. Juga keluarga Tuhan keluarga ini yang mengucapkan kesadaran mereka bahwa mereka telah memberkati keluarga ini. Berkati keluarga ini Tuhan di perjalanan kehidupannya, berkati anak-anak, berkati seluruh pekerjaan keluarga ini, berikan yang terbaik di keluarga ini. Bapa kami di surga, banyak hal yang kami kehendaki daripada berkat Tuhan, namun tidak bisa kami sebut satu persatu. Namun kami tahu Tuhan mengetahui apa yang kami inginkan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengaturkan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami di hari-hari yang kami jalani. Namun kami tahu Tuhan, kami manusia biasa, manusia lemah, banyak dosa terhadap kami sesama, terkhusus buat-Mu Tuhan. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, hapuskan dan sucikanlah kami daripada dosa kami yang kami lakukan, agar kami akan Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam yang hidup.
Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikudus, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa